Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, kita masih berada dalam suasana tahun baru. Dan menarik sekali bahwa bahan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan gereja untuk minggu pertama di tahun baru 2024 terambil dari Markus 1 ayat 1 sampai 11. Ayat ini makin menarik apabila dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi dalam banyak jemaat di gereja Timur yang pada awal bulan Januari 2024 melakukan penabisan untuk pejabat-pejabat pelayanan di periode yang baru 2024-2027, yaitu penatua, diaken, dan pengajar-pengajar. Satu teks yang menarik untuk tahun yang baru, tapi juga yang menarik untuk para pejabat periode pelayanan yang baru melaksanakan tugasnya. Tugas gereja yang dikerjakan melalui pejabat-pejabatnya tidak lain adalah menyampaikan kabar sukacita Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Markus 1 ayat 1 sampai 11 menunjukkan bahwa pemberitaan gereja akan kabar sukacita Tuhan kita Yesus Kristus dimulai dengan pekerjaan seorang utusan. Utusan itu tugasnya ialah berjalan di depan, mendahului sang tuan atau majikan. Dan dia berjalan di depan untuk melakukan pekerjaan yang sederhana tetapi penting, yaitu berseru-seru, berteriak-teriak agar orang-orang membersihkan jalan, membuka hambatan-hambatan, agar supaya sang tuan bisa melewati jalan menuju kepada tujuannya. Kisah tentang kabar sukacita itu ditulis oleh Markus. Dia adalah yang pertama menulis kitab Injil. Lukas, Matius, dan Yohanes adalah penulis-penulis susulan. Umumnya para ahli sepakat bahwa setelah membaca tulisan Markus, Lukas juga terdorong untuk menulis. Lalu Matius orang ketiga yang menulis, dan Yohanes menjadi penulis yang terakhir. Jadi seluruhnya ada 4 orang yang menulis kabar baik tentang Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan Bapak Ibu tentu tahu, 2 dari mereka bukan rasul. Markus dan Lukas adalah orang awam. 4 kisah sukacita tentang Tuhan kita Yesus Kristus juga tidak ditulis serentak. Yang pertama mulai menulis bukan rasul. Dia orang biasa. Usianya juga belum tua-tua amat. Siapakah dia? Penulis pertama itu adalah Markus. Dia anak dari pemilik rumah yang dipakai Yesus merayakan makan Paskah semalam sebelum ditangkap. Usia Markus waktu makan Paskah itu baru kira-kira belasan tahun. Jadi Markus menulis kitab Injil pertama di usia 35 atau 40 tahun. Lukas penulis kedua juga bukan rasul. Dia seorang dokter. Dia menjadi teman perjalanan Paulus dalam kunjungan-kunjungan ke Asia Kecil. Lukas juga masih muda saat menulis kitab yang ada dalam Perjanjian Baru. Nah, Bapak Ibu, Roh Kudus menggerakkan 2 orang muda ini yang notabene bukan rasul supaya mereka menjadi penulis yang pertama dengan tujuan untuk membantah mitos bahwa yang bisa menjadi saksi Kristus hanya orang dewasa dan usia lanjut. Roh Kudus pakai 2 orang muda ini untuk menunjukkan bahwa karunia yang dia berikan untuk memberikan kabar baik tidak hanya mengalir melalui rasul, pendeta, dan pejabat-pejabat dalam lingkup organisasi gerejawi. Karya pewartaan akan Kristus justru mulai di lingkungan orang-orang yang non-pejabat. Markus adalah non-rasul dan dia yang mulai menulis. Lalu Lukas terinspirasi dan meniru Markus. Matius dan Yohanes yang juga rasul justru mendapat inspirasi dari Markus dan Lukas. Rasul-rasul belajar dari non-rasul. Pelayanan anggota jemaat menginspirasi
dan transformasi pelayanan para pejabat gereja. Itu terjadi di jemaat perdana. Perubahan pelayanan biasanya berlangsung di aras bawah, bukan bersifat top down. Nah, di tahun 2024, jemaat-jemaat gereja di NTT dan sekitarnya yang meneguhkan penatua, diaken, dan pengajar untuk periode pelayanan yang baru perlu memperhatikan roh dari pewartaan akan Kristus dalam jemaat perdana. Pejabat-pejabat perlu membuka mata dan hati untuk diinspirasi dan ditransformasi oleh hal baru yang dilakukan para pewarta yang adalah non-pejabat. Bapak Ibu semua, karena Markus dan Lukas merupakan non-rasul, tulisan mereka lebih banyak menonjolkan isi praksis, pekerjaan nyata, perbuatan konkret dari Injil, atau kabar baik tentang Yesus. Artinya keselamatan dalam Yesus itu tidak hanya sekedar ajaran untuk dihafal, dogma untuk diperdebatkan, dan doktrin yang harus ditampilkan sebagai yang paling unggul. Dan karena itu merupakan sesuatu yang bersifat harga mati. Kabar baik tentang Yesus harus ditunjukkan dalam hidup dan perbuatan-perbuatan baik, yaitu menjalani hidup dengan baik dan benar terhadap sesama. Ini beda dengan Matius dan Yohanes. Karena mereka rasul, pejabat gereja, maka mereka suka menampilkan sisi ajaran dari kabar baik tentang Yesus Kristus. Ini penting untuk kita sadari. Karena pewartaan gereja di minggu pertama tahun 2024 dimulai dengan kitab Markus. Kitab yang menekankan pentingnya kerja nyata dan perbuatan-perbuatan pembebasan Yesus. Maka pejabat-pejabat gereja yang ditabiskan pada minggu-minggu pertama di tahun 2024 perlu merubah format pelayanan supaya gereja dan jemaat-jemaat menjadi Injil, yaitu kabar baik bagi dunia. Dan penatua, diaken, dan pengajar bertugas selama periode pelayanan mereka 2024-2027 menjaga format ini, yaitu jemaat-jemaat dan gereja menjadi Injil, menjadi kehadiran yang bermakna, membawa kabar baik dan pembebasan kepada manusia. Markus menulis bahwa pada permulaan Injil, Yesus Kristus ada seorang tokoh yang muncul. Tokoh itu bukan dari dalam organisasi resmi di level atas, tetapi dari kalangan rakyat atau umat percaya. Itu nampak dalam makanan, pakaian, dan tempat tinggal dari tokoh itu. Pakaiannya adalah jubah dari bulu onta, ikat pinggangnya kulit, dan makanannya adalah belalang dan madu hutan. Orang-orang yang percaya, yang bekerja dalam sektor sosial, kebudayaan, teknik, dan teknologi tentu paham betul perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dan kalau pribadi dan pekerjaan Kristus harus dihadirkan sebagai kabar baik bagi manusia, maka seruan atau teriakan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan itu harus dimulai dari hal-hal yang bersifat sosial, kebudayaan, teknik, dan teknologi. Gereja perlu secara serius memperhatikan suara orang-orang yang meneriakan persiapan jalan bagi Tuhan. Bukan hanya melulu dalam hal pewartaan, doa, liturgi, ibadah, kunjungan-kunjungan rumah tangga. Tetapi juga perlu ada perubahan dan persiapan yang nyata untuk perubahan sosial, kebudayaan, teknik, teknologi, politik, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Agar Injil tentang Kristus bisa menjadi kekuatan pembaharu dalam masyarakat yang dimulai dari hati tiap-tiap orang, ditanamkan dalam kehidupan keluarga, lalu kemudian dilanjutkan di dunia pendidikan,
maupun pendidikan Kristen, juga pendidikan yang berlangsung dalam gereja, maka jalan ke sana perlu dipersiapkan dengan baik oleh para tokoh yang dipersiapkan dan diangkat untuk membaharui pelayanan dalam gereja. Markus bercerita bahwa permulaan Injil tentang Yesus Kristus adalah mempersiapkan jalan. Yesus adalah jalan. Toh, rute perlu dipersiapkan karena Yesus yang adalah jalan selalu melakukan perjalanan. Yesus juga bertemu manusia di jalan dan banyak melakukan tindakan penyembuhan, pemulihan, pembebasan ketika ia dalam perjalanan. Manusia juga memiliki jalan. Tiap hari manusia berada di jalan untuk mencari makan, untuk membungakan talenta, dan untuk membuat hidupnya bermakna. Karena Yesus adalah jalan dan manusia juga selalu dalam perjalanan, maka pekerja-pekerja, pewarta-pewarta kabar baik dari gereja wajib mempersiapkan rute, merekayasa arus lalu lintas, mengatur kecepatan tempuh, supaya orang-orang yang sedang berjalan bisa bertemu Yesus yang adalah jalan. Tugas pejabat-pejabat gereja adalah mempersiapkan rute, mengatur jadwal pemberangkatan, merekayasa arus lalu lintas, agar terjadi pertemuan antara Yesus yang adalah jalan dengan manusia dari berbagai profesi yang berada di dalam perjalanan. Mari kita ingat seperti ini. Dulu rute yang perlu dipersiapkan cukup 2 atau 3, sesuai jenis mata pencaharian manusia, yaitu bertani, beternak, dan melaut. Tetapi saat ini pekerjaan manusia sudah sangat kompleks. Rute ke kampus bagi orang yang ke sana setiap hari untuk bekerja, belajar atau mengajar juga perlu dipertemukan dengan Yesus yang adalah jalan. Para calon legislatif yang berkontestasi di dunia politik perlu dipersiapkan rute untuk bertemu Yesus. Jalan yang dilalui anggota legislatif dan pejabat-pejabat birokrasi yang penuh dengan taburan uang sehingga tidak sadar kalau rutenya menuju ke rumah tahanan dan penjara juga perlu direkayasa ulang supaya anggota-anggota legislatif dan pejabat-pejabat itu justru bertemu Yesus dalam perjalanan karir dan karya birokrasi mereka. Pokoknya, pejabat gereja menjadi orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bukan menjadi penghalang atau pemalak bagi mereka yang berada di jalan untuk bertemu Tuhan. Persiapan itu dilakukan dengan meluruskan jalan yang bengkok, menimbun yang berlubang, membersihkan rumput dan sampah yang menutup jalan itu, sehingga perjalanan nanti menjadi lancar. Memang para penatua, diaken, dan pengajar harus waspada. Karena di masa kini rumput dan sampah yang menutupi jalan bertemu dengan Tuhan itu kelihatan menarik, memikat hati, dan mendatangkan kesenangan yang bersifat duniawi dan hanya sementara. Karena itu, para pejabat gereja yang bertugas mempersiapkan jalan juga harus membersihkan hati, pikiran, dan hidupnya agar tidak tergoda dengan rumput dan sampah-sampah yang menarik dan memikat hati itu. Belakangan ini masyarakat suka pada hal-hal yang lurus. Kalau bicara tentang pilihan politik, mereka berjawab tegak lurus. Kuah makanan yang disajikan di meja juga disebut kuah lurus. Salon-salon kecantikan juga memberi tawaran untuk meluruskan rambut. Manusia modern makin suka pada semua yang lurus. Tetapi perlu sadar bahwa itu bukan meluruskan jalan seperti yang dimaksud oleh Markus pasal 1. Kalau lurus seperti itu membutuhkan banyak uang dan menghasilkan gaya hidup sosialita.
tapi justru itu menggoda kita untuk melakukan banyak penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, bahkan juga keuangan. Lurus yang dimaksud oleh Markus 1 adalah jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu, bertindak adil, membela kebenaran, dan menolong mereka yang berada dalam kesulitan. Yohanes Pembaptis yang hadir dengan khotbah tentang perlunya pertobatan sebagai bentuk konkret dari kesediaan menyambut Kristus, bertindak konsisten dengan isi khotbahnya, yaitu dia mengenakan pakaian dari bulu onta, ikat pinggang kulit, dan makan belalang dan madu. Kalau saja Yohanes pakai baju dari kain sutra, ikat pinggang dari kulit rusa, dan makanannya adalah apel malang, maka Yohanes bukan lagi rasul yang bertobat. Dia hanya menjadikan pertobatan itu sebagai teori, sebagai bahan percakapan untuk meraup popularitas dan juga keuntungan-keuntungan finansial, sedangkan dirinya sendiri tidak bertobat. Dan Markus tidak memberitakan tokoh pewarta yang memiliki perilaku, mentalitas, dan karakter seperti itu. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudara, cerita tentang Yesus baru akan menjadi kabar baik kalau si pewarta kabar baik itu bukan hanya meluruskan jalan bagi orang lain, tapi dia sendiri juga harus hidup lurus, tidak menjadi penghambat, apalagi penikmat kabar baik itu. Tuhan memberkati kita.